Halo semua, di video kali ini saya ingin berbagi tentang ESOP atau MSOP gitu ya. Kalau di perusahaan TBK, remunerasi dalam bentuk saham itu sudah umum. Contoh kalau Bapak Ibu misalnya pernah baca, oh direkturnya Bank BCA mendapat bonus dalam bentuk gaji, bonus dalam bentuk saham Bank BCA sekian lembar gitu. Ini juga berlaku di banyak tempat perusahaan yang TBK, di mana pemberian saham menjadi bagian daripada remunerasi seseorang, mulai dari karyawan sampai dengan level manajemen. Nah, praktek pemberian saham kepada karyawan ini menjadi agak berbeda ketika banyak emiten atau perusahaan teknologi yang TBK. Berbedanya bagaimana? Di perusahaan-perusahaan teknologi ini muncul akun yang disebut dengan beban kompensasi berbasis saham, atau kalau bahasa Inggrisnya stock based compensation. Contoh misalkan ya, ini Bukalapak ya. Bukalapak ini kuartal 3 2022 dia punya total cost adalah 1,8 triliun. 1,8 triliun ini 753 miliar, bahkan komponen paling lebih besar dibandingkan biaya-biaya lainnya, itu adalah beban kompensasi berbasis saham di catatan 2T dan 22. Bapak Ibu bisa download sendiri laporan keuangan dan baca sendiri. Nah, sebenarnya ini biaya apa sih? Kok bisa gede banget gitu kan? Apa bedanya dengan kalau yang remunerasi yang biasa? Nah, lebih lengkapnya sebagai berikut. Nah, keuangan daripada perusahaan teknologi tentu sangat terbatas. Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Shopee, pas baru dimulai kan, ya modalnya kan terbatas. Dari mana caranya mereka bisa eh, bakar duit segala macam? Sebelum bakar duit kan mereka juga harus memiliki satu tingkat reputasi sendiri. Jadi mereka kan harus mendapatkan talenta-talenta terbaik untuk kerja di sana. Orang yang kerja di sana kan juga nggak sembarangan ya kalau kita lihat ya. Ada yang lulusan dari Ivy League Amerika Serikat, ada yang bekas kerja jadi konsultan atau apa di perusahaan-perusahaan yang tenar gitu kan. Nah, eh, mereka waktu pindah ke sana mungkin ada iming-iming gaji lebih besar gitu. Tapi ya mana kuat juga kan kalau mau bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Biasanya yang membuat para talenta terbaik itu tertarik ke sana itu karena dia punya pertimbangan mendapat saham. Jadi dia tidak hanya diberikan gaji, tapi juga dapat saham. Bahkan porsi sahamnya itu bisa besar sekali. Dan kalau misalkan perusahaannya TBK, bisa saja mereka jadi miliarder gitu dari situ. Itulah yang membuat kadang-kadang orang-orang yang dari perusahaan-perusahaan besar pindah ke tempat seperti itu. Nah, perusahaan teknologi ini waktu mereka memberikan gaji dan saham, ya itu sahamnya bukan seperti perusahaan TBK. Kalau perusahaan TBK kan misalnya Bank BRI, Bank BCA, perusahaan beli sahamnya di market, simpan sebagai treasury, habis itu kasih kepada karyawan, direksi, komisaris gitu. Nah kalau perusahaan yang non TBK nggak begitu, kenapa? Sahamnya kan di publik nggak ada. Jadi apakah si ownernya memberikan misalnya dia punya 100 lembar saham, dia kasih ke rekrutannya 5 lembar saham, mungkin ya, tapi praktek yang pada umumnya adalah si perusahaannya akan menerbitkan saham baru sehingga dari 100 lembar yang tadinya cuma milik si owner menjadi 120 lembar, di mana 20 lembarnya dia bagi-bagi ke partner baru, kepada karyawan baru. Nah, ada yang dapatnya free ya, mungkin dia ke sana kerja. Ada juga yang 20 saham itu dibeli dengan modal yang lebih besar. Yaitulah disebut dengan pendanaan series A, series B, series C. Ya, series A mungkin dia terbitin pertama, habis itu series B dia terbitin lagi. Nah, walaupun lembarnya 20, tapi nilai per lembarnya itu bisa sangat berbeda. Nah, jadi kalau yang orang beli, ya ibaratnya misalnya kita dengar, oh ada perusahaan besar masuk ke Gojek waktu itu, dia store modal. Nah, itu adalah pendanaan. Kalau yang karyawan, ya mereka juga basically lembar sahamnya sama, cuman ya karena mereka nggak keluar uang, ada syarat dan ketentuannya. Misalkan harus kerja sekian tahun, misalnya harus mencapai KPI tertentu, misalkan ada milestone apa, harus perusahaannya TBK atau apa.
Nah, itu biasanya ditetapkan dengan sangat clear di depan, ya. Kontribusinya apa, dapat berapa lembar saham. Nah, lembar sahamnya itu juga ya kadang-kadang tidak langsung fast ya bahasanya. Jadi di tahun pertama dia kerja, mungkin baru dia dapat setelah 4-5 tahun. Nah, itu seperti ini. Nah, perusahaan-perusahaan startup tersebut kan sekarang sudah banyak yang TBK. Ada Bukalapak, ada Gojek Tokopedia, ada tiket.com sama Blibli gitu ya. Nah, mungkin tinggal Traveloka doang yang belum, atau Shopee di Singapura bukan di Indonesia ya. Nah, jadi eh, apakah praktek seperti itu berhenti ketika mereka sudah TBK? Ternyata enggak, Bapak Ibu. Bahkan perusahaan-perusahaan di luar negeri ya, yang sudah untung besar kaya raya kayak Facebook, Google seperti ini, mereka tetap menjalankan praktek memberikan saham kepada karyawan atau talenta terbaiknya. Gitu. Ya, jadi ini memang spesifik ada di perusahaan-perusahaan teknologi. Kalau perusahaan tradisional enggak ya. Contoh kayak saya kerja di Panin Asset Management dan parent company Panin Sekuritas, modelnya tidak seperti ini. Modelnya itu tradisional, beli saham dari market, terus diberikan kepada karyawan sama direksi komisaris sesuai dengan KPI yang ditetapkan oleh pemegang saham. Nah, perusahaan-perusahaan teknologi tadi, uh, sorry, ketika suatu perusahaan sudah TBK, penerbitan saham itu dibagi jadi dua kategori. Apakah penerbitan saham baru ini kan otomatis membuat pemegang saham lama terdilusi. Misalnya contoh, waktu saya dirikan pertama kali lembar sahamnya 100, yang punya saya sendiri. Saya butuh talenta, saya butuh pendanaan baru, segala macam. Lembar sahamnya jadi 200. Rudi yang tadinya punya 100% tinggal 50%. Nah, itu disebut dengan dilusi. Jadi penerbitan lembar saham baru bisa mengurangi ya, hak suara pemegang saham lama. Tapi lembarnya tidak berubah. Cuman dia punya hak suara berkurang. Bisa nggak pemegang saham lama jual sahamnya? Boleh, boleh juga, nggak masalah. Ya, tapi pada kebanyakan kasus mereka masih keep sebagian besar, sebagian lagi mereka baru jual seperti itu. Nah, dalam konteks menerbitkan saham baru, kalau kamu sudah jadi perusahaan TBK, nggak bisa sembarangan. Kalau sampai mendilusi pemegang saham lama punya hak suara, maka berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, penerbitan saham baru itu harus memberikan hak kepada pemegang saham lama untuk ikut berpartisipasi. Jadi misalnya pada waktu 100 lembar jadi 200 lembar, sehingga saya yang tadi 100% jadi 50%, saya ditanya dulu, Rudi mau ikutan nggak? Kalau mau ikutan, kamu chip in tambah modal. Kalau nggak mau ikutan, ya sudah suara kamu turun. Nah, pertanyaan itu kalau dalam pasar modal namanya right. Ya. Kalau bahasa Indonesianya penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Nah, namanya juga hak kan, boleh saya eksekusi, boleh juga enggak. Kemudian satu lagi disebut dengan non PMHETD, yang artinya kurang lebih saya nggak usah ditanya, udah terbitin aja. Nah, yang seperti itu disebut dengan private placement. Nah, kok bisa Pak? Nah, private placement itu karena sudah tidak menanya kepada pemegang saham lama, artinya sudah pasti mendilusi. Karena mendilusi itu nggak bisa banyak-banyak gitu. Jadi ada batasannya, berapa persen, kemudian harus disetujui dalam rapat yang quorumnya berapa dan seterusnya. Nah, kalau aksi akuisisi Bumi oleh Grup Salim juga via private placement. Kok bisa, Pak? Kan persentasenya kecil. Kalau misalkan terjadi kerugian atau ada kondisi-kondisi lainnya, memang dimungkinkan untuk private placement dalam persentase yang lebih besar. Ya. Nah, itu bisa dibaca deh peraturan-peraturan pasar modal atau peraturan OJK di situ ya. Nah, mau right issue ataupun private placement itu sudah pasti ada tambahan lembar saham baru. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, kalau orang buat MESOP gitu ya, manajemen employee stock option plan dengan memberikan saham, apakah harus proses di atas? Kalau kamu TBK, ya. Jadi mau kamu perusahaan teknologi ataupun perusahaan tradisional, begitu kamu sudah TBK, menambah lembar saham baru itu harus tetap melalui dua pilihan tadi, mau private placement atau mau right issue. Nah, biasanya MESOP itu kecil. Jadi
lembar saham yang diterbitkan 3-5%. Kalau saya kemarin pernah baca, di US juga sama, rata-rata 3-5%. Jadi mereka masuk ke kategori private placement. Kalau saya nggak salah, private placement itu di bawah 10%. Di bawah 10 apa di bawah 5 deh. Gitu ya. Nah, kalau sudah lebih dari itu, berarti right issue. Contoh ya, Blibli ini kan baru-baru dia IPO. Kemudian kalau kita lihat strukturnya ya di sini. Nah, strukturnya sebelum dia jadi perusahaan TBK, PT Global Investa Andalan itu punya 99 miliar lembar. Kemudian atas nama direksi-direksinya sekian lembar, lain-lainnya sekian. Oke. Nah, IPO itu kan dia tawarkan lembar sahamnya ke masyarakat. Berapa yang dia tawarkan? Nah, kita bisa lihat di sini. 17 miliar lembar tambah 55 juta lembar. Ini yang dia IPO-kan. Nah, seperti itu. Jadi masyarakat punya, kalau 55 ini kayak untuk karyawan-karyawan atau mitra-mitra kalau nggak salah. Nah, tapi dia juga tambahkan di sini ada mesok. Ini belum dieksekusi Bapak Ibu ya. Jadi dia sudah mengatakan setelah IPO dalam jangka waktu sekian tahun, dia akan menyelenggarakan mesok dengan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 3,6 miliar lembar saham. Di mana kalau dihargain pada harga IPO, kira-kira 914 miliar rupiah. Nah, jumlahnya cukup banyak loh ya, sekitar 25% dari atau seperempat daripada nilai IPO-nya. Nah, jadi memang yang namanya mesok itu prakteknya di perusahaan hanya di perusahaan teknologi. Jadi dia sudah IPO, kemudian dia putuskan akan apa namanya melakukan penerbitan saham baru tambahan lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat prospektusnya Goto, ketentuan ini juga ada kok. Jadi nggak cuma di apa, nggak cuma ada di Blibli saja, di Goto juga ada. Kalau kamu cari laporan keuangan Bukalapak, dia juga ada. Ya, jadi yang namanya mesop ini sudah diatur, biasanya sudah ditetapkan dulu. Ya. Jadi bukan ujuk-ujuk nanti dia mau baru jalan, tapi sebelum ini dia sudah tentukan. Nah, memang ini praktek yang hanya ada ya di perusahaan teknologi. Oke, sorry ya sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Oke. Nah, kalau kita baca ya laporan keuangan Bukalapak gitu ya, singkatan daripada mesok itu apa sih? Ya. Banyak orang berpikir mesok itu adalah SOP-nya ya, Stock Ownership Plan. Kenyataannya bukan Bapak Ibu. Ya. SOP-nya itu adalah singkatan dari Stock Options. Ya. Jadi mesok itu Management Employee Stock Option Plan. Nah, apa artinya options? Ya, option itu artinya opsi. Jadi kamu bukan dikasih saham, kamu dikasih opsi saham. Kalau dia bilang mesok buka harga 783 ya, contohnya di sini dikatakan 15 Oktober mendapatkan pengumuman PT Bursa Efek untuk melakukan program mesok 5 miliar lembar saham dengan harga pelaksanaan 783. Nah, artinya apa? Artinya karyawan-karyawan yang memenuhi KPI-KPI itu ketika dia terpenuhi bukan berarti dikasih saham, dikasih opsi saham. Opsi sahamnya itu dengan harga tebus 783. Nah, di mana masa tebusnya atau masa vesting periodnya cuma bisa dilakukan dari 1 Oktober sampai 1 November 2022, 23, 24, dan 25. Nah, tebus itu artinya gini, misalnya saya kerja, kemudian saya mencapai KPI, karena KPI tersebut tercapai, maka saya punya hak, ya sekali lagi ya, bukan dapat saham ya, tapi punya hak untuk menebus saham di 783. Waktu kalau saya tebus artinya apa? Artinya kalau saya tebus itu saya setor uang ke perusahaan 1 lembar 783 dikasih 1 lembar saham. Nah, bagaimana kalau karyawannya tidak mau tebus? Ya, karena kan sekarang harga Bukalapak itu 2.300-an. Siapa yang mau tebus 783? Ya tidak apa-apa.
masa vestingnya itu kan cuma berlaku sampai maksimal 2025. Artinya opsi saya itu akan hangus. Namanya kan juga options. Option itu ada expiry date-nya gitu. Jadi kalau sampai dengan 1 November 2025, saya tidak mau tembus, ya otomatis opsi saya hangus. Jadi saya kira cukup fair ya. Bukan dikasih cuma-cuma ya. Dikasih, karyawan harus store lagi. Nah, kalau misalnya karyawan bilang, wah siapa yang mau store, beli di market 300, beli sama kamu 780. Ya kalau gitu kerja yang keras dong. Bikin value perusahaan meningkat, sehingga laporan keuangannya bisa positif, ya atau bahkan untungnya besar sekali, sehingga yang namanya laporan keuangannya bagus dan harga sahamnya bisa meningkat sesuai dengan itu. Ya, jadi memang tujuannya pemberian stock option itu seperti itu. Nah, misalkan nih, katakan karyawannya, manajemennya kerja keras, harga saham Bukalapak naik jadi Rp1.000. Ya. Saya dapat stock options, misalnya senilai 1 miliar lembar saham. Enggak deh, kebanyakan 100 juta lembar deh. Nah, saya harus tembus di harga 783. Nah, 100 juta lembar dikali 783 kan cukup banyak juga ya. Saya kan nggak ada duitnya. Waduh, dari mana saya punya duit sebanyak itu untuk tembus sahamnya di harga 783? Nah, dalam istilah stock based compensation itu bisa punya dua opsi. Satu, settle dengan equity, dua, settle dengan cash. Settle dengan equity itu artinya tadi saya tebus sahamnya, tapi kalau misalkan saya nggak punya uangnya, saya bisa settle dengan cash ya, artinya dibayar selisihnya. Kalau misalnya pada saat saya vesting, saya tebus itu harganya 1.000, saya punya kontrak 783, maka saya dapat cash-nya aja 217. Nah, ini disebut dengan settle dengan cash. Oke, saya sambung ya. Ini cukup panjang ya, jadi ada dua bagian. Ada bisa settle cash, bisa settle equity. Nah, kemudian bagian duanya, ini saya ambil dari Facebook ya Bapak Ibu, karena kalau sharing gambar di Facebook dia lebih jelas. Nah, ini bagian dua. Jadi saya ulangi kembali, kalau settle dengan cash, maka perusahaan akan membayar ke karyawan selisih antara harga pasar dengan harga kontrak. Kalau settle dengan equity, berarti karyawan akan nebus kepada perusahaan, dia setor dana ke perusahaan dengan harga sesuai kontrak. Habis itu dia mau jual di harga market, terserah. Kalau misalnya harga marketnya 2.000, dia tetap bisa tebus di harga 783. Kalau misalnya disettle secara equity, artinya karyawan tebus, maka lembar sahamnya akan bertambah banyak. Jadi lembar saham bertambah banyak. Nah, kalau misalnya dia akan kecil-kecil seperti itu, berarti floating share-nya akan tambah banyak. Di satu sisi, kalau lembar sahamnya tambah banyak, itu akan menyebabkan efek dilusi, di mana pemegang saham lamanya itu mengalami penurunan persentase kepemilikan. Sementara kalau opsi settle cash, kenapa tetap mau settle cash? Karena kalau di settle cash tidak menimbulkan dampak dilusi bagi perusahaan. Jadi memang ada plus minus ya. Dan itu haknya semua tergantung pada waktu dikasih itu, ini boleh settle equity atau cash, atau dari depan sudah ditetapkan ini hanya boleh settle equity, ini boleh settle cash. Jadi pertanyaan sekarang, ada nggak sih orang yang mau tebus di harga 783? Karena vesting periodnya tadi kan sudah dimulai 2022 ini, 1 Oktober sampai 1 November. Ternyata ada Bapak Ibu. Ya. Di pengumuman 21 Oktober 2022 ini disebutkan bahwa ada pelaksana opsi masuk 1 senilai 4,4 juta lembar saham. Nah, kalau 4,4 juta lembar saham di harga 783, berarti 3,5 M. Berarti actually ada orang yang tebus Bukalapak ya dengan harga 783 dan dia menyetorkan ke perusahaan senilai 3,5 M. Kok ada yang mau ya? Saya terus terang saya tidak tahu. Cuman gini, mesop itu nggak hanya untuk karyawan, tapi mesop itu juga berlaku untuk konsultannya, bahkan anak-anak perusahaan. Kalau kamu baca prospektus Blibli, prospektus Goto, isinya seperti itu. Ya, bisa saja waktu dieksekusi, misalnya pada waktu diakuisisi ya, misalnya dia pakai dana untuk beli perusahaan atau apa,
sudah ada perjanjian, itu nanti akan dia akan ikut eksekusi, misalnya seperti itu. Jadi bisa saja itu bagian ini, bisa juga bagian dari pembayaran hutang atau apa, I don't know ya. Yang jelas memang ada yang mengeksekusi di harga 783, walaupun harga marketnya di kisaran 2 sampai 300. Nah, jadi kalau misalnya di laporan keuangan perusahaan ada stock based compensation senilai sekian ratus miliar, apakah artinya perusahaan membayar uang cash kepada karyawan? Kalau cash settlement dan harga harga market di atas harga tebus, iya. Tapi hanya dibayar selisihnya. Ya. Kalau misalkan equity settlement, ya tidak ada. Kalau Bukalapak sudah pasti cash settlement nggak ada. Kenapa? Karena harga harga pasarnya jauh di bawah harga tebus. Nah, kalau misalnya equity settlement, malah si Bukalapaknya dapat permodalan baru gitu. Bukan malah, jadi bukan dia keluar cash, dia dapat permodalan baru. Nah, kalau gitu kenapa dicatat sebagai expenses? Ya karena itu kan dianggap sebagai bagian dari kompensasi ke karyawan. Bahkan karyawan itu bayar pajak loh Bapak Ibu. Nah, dalam melakukan analisis profitabilitas perusahaan, ya, misalnya contoh kita suka bilang ada operating profit, ada operating cash flow. Operating profit berarti laba dari operasi, operating cash flow itu berarti arus kas dari operasi. Biasanya expenses seperti depresiasi, amortisasi dikeluarkan. Kenapa? Karena itu jadi expense tapi perusahaan tidak keluar uang. Gitu. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa stock based compensation ini atau kompensasi berbasis karyawan dikeluarkan daripada operating cash flow atau menambah net income. Kenapa? Karena tidak ada uang kas yang dikeluarkan oleh perusahaan ya, dengan asumsi kebanyakan settle equity ataupun kalau settle cash nilainya kecil. Nah, karena tidak ada uang dikeluarkan, ya itu sebenarnya kayak biaya tapi bukan biaya. Di laporan keuangan Bukalapak bahkan disebutkan transaksi non cash yang signifikan itu nilainya 745 miliar. Artinya dari 700 sekian puluh miliar yang biaya itu, ini nggak ada uang kas yang keluar dari perusahaan. Dan bisa jadi dia punya operating profit 750 miliar lebih tinggi. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa merupakan suatu indikator kalau kita mau menganalisa laporan keuangannya, ya, lihat laporan operasinya untung atau rugi, itu bukan cuma sekedar pendapatan kurang biaya. Biaya-biaya itu beberapa di take out ya, seperti kalau orang bilang istilahnya EBITDA gitu ya, earning before interest, tax, depreciation, amortization. Sekarang tambahkan lagi stock based compensation. Nah, apakah expense 753 miliar di kompensasi berbasis karyawan ini artinya sudah ada sejumlah itu yang menebus baik dalam bentuk cash atau equity? Tidak, Bapak Ibu. Ya. Expenses itu biasanya dicadangkan secara akunting. Karena misalnya contoh begini, kalau saya kerja di sana, kemudian saya akan dapat kalau KPI sekian dapat sekian lembar opsi saham, KPI sekian dapat sekian opsi lembar saham. Walaupun saya belum dapat, ya, karena saya punya apa opsi saham baru dapat katakan di tahun ketiga atau tahun keempat. Dari tahun pertama dia sudah mencadangkan. Jadi ibaratnya itu kayak biaya yang dicadangkan di depan, bukan biaya yang dicadangkan bukan dikasihnya pas dikasih baru ada, enggak. Jadi dicadangkan dulu. Nah, jadi biaya-biaya itu bukan berarti saya sudah tebus, tapi lebih kepada kalau misalkan karyawan yang existing kerja sampai terus-menerus di sana, maka sebagian yang sudah keluar adalah senilai itu. Nah, eh, itu adalah angka 753M itu adalah angka berdasarkan kondisi karyawan dan harga per September 2022. Nah, kalau semakin lama waktu berjalan, ada yang resign, ya. Berarti angka-angka itu, misalnya kalau saya resign, maka opsi saya hangus, expense-nya bisa turun. Oh, ada rekrutmen baru lagi nih, ada orang hebat yang dimasuk lagi, kemudian dia dapat opsi saham sekian, itu bisa nambah. Ya. Kemudian mungkin di tengah jalan ada karyawan yang mengeksekusi, jadi yang melakukan vesting. Nah, itu juga bisa mengubah. Nah, jadi itu kalau dilihat akuntansinya jangan tanya saya Bapak Ibu. Saya ada baca tapi terus terang saya nggak gitu ngerti.
Karena kalau dia cash settle, equity settle, cash or equity settle, itu beda. Belum lagi ada yang vestingnya syaratnya 3 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, dan seterusnya. Jadi secara akuntansi terus terang saya tidak begitu mengerti mendalam. Tapi ya kalau dieksekusi karyawan, itu actually good news untuk perusahaan. Kenapa? Karena kalau dia settle equity, itu menambah equity perusahaan. Untuk lebih lengkapnya bisa di Google aja. Gitu ya. Nah, yang saya tangkap, Bapak Ibu, kalau boleh saya simpulkan, kompensasi berbasis saham ini walaupun nilainya ratusan miliar, dan bahkan untuk beberapa case bisa saja sampai triliunan, tidak serta-merta perusahaan mengeluarkan uang kas. Jadi kebanyakan non cash. Dan kalaupun dia cash settle, harga sahamnya sudah naik tinggi. Jadi nggak apa namanya, itu juga sebenarnya good news gitu loh. Walaupun itu angkanya besar, harga sahamnya sudah naik tinggi. Efek negatifnya apa? Kalau misalkan semua equity settle, maka akan menyebabkan efek dilusi daripada hak suara pemegang saham yang sebelumnya, dan kemudian lembar sahamnya bertambah banyak akan menurunkan earning per share. Tapi kalau kita lihat ya, kalau dia pasang harga exercise 783, pada waktu saya buat video ini 284, kalau saya cek lagi sudah 300-an sekarang. Artinya semua yang kerja di situ, ya, itu ya harus berusaha segenap tenaga membuat kinerja perusahaan baik, sehingga harga sahamnya bisa lebih tinggi daripada harga exercise, dan perusahaan dan karyawan-karyawan yang dapat menebusnya, ya entah tebus secara cash atau tebus secara equity. Nah, jadi kalau seperti itu kan harapannya karyawan juga bisa jadi kaya, gitu ya. Nah, bagi perusahaan ya, good news, maksudnya sisi baiknya bagi perusahaan apa? Kalau saya bisa bayar orang bukan dengan uang cash, tapi dengan saham baru yang akan diterbitkan, berarti kan itu juga menghemat pengeluaran perusahaan. Jadi ibaratnya kalau bakar duit itu nggak cepat-cepat kehabisan, karena yang dibakar itu uang cash. Kalau misalnya gaji orang itu ya termasuk yang dibakar juga. Untuk supaya tidak cepat terbakar habis sebelum perusahaan untung, ya caranya dengan melakukan stock based compensation seperti itu. Malahan kalau karyawannya equity settle, dia bisa dapat tambahan modal. Cuma memang cara ini, kalau yang saya sepengetahuan saya, hanya ada di perusahaan teknologi. Nah, kalau di perusahaan umum lebih sederhana, Bapak Ibu. Bank BCA, Panin Sekuritas, Panin Aset Management, CIMB, Niaga, banyak saya dengar itu, Bank BRI gitu ya. Intinya perusahaan kan untung. Untungnya diberikan saham treasury, kemudian saham-saham itu diberikan kepada karyawan manajemennya. Nah, cara ini lebih sederhana, straightforward ya. Artinya uang yang kompensasi berbasis saham tersebut benar-benar uang kas yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nah, kalau saya pribadi terus terang saya lebih suka cara seperti ini. Kenapa? Karena atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan itu berasal dari keuntungan perusahaan, bukan dari hasil cetak saham. Nah, demikian tentang stock based compensation. Memang cukup panjang ya. Mungkin kalau kurang jelas bisa dinonton 2-3 kali atau bisa ditanyakan pada komentar di bawah. Demikian, terima kasih. Semoga sehat selalu.